Foto 5 warga NU berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzog viral di media sosial. Foto tersebut mendapat kecaman berbagai pihak karena kunjungan tersebut dinilai menyakiti hati umat Islam dan langgar konstitusi. Sorotan tertuju kepada mereka yang berkunjung yaitu Gus Syukron Makmum, Zinul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum dan Iza Anafisah Dania. Mereka dikenal sebagai cendekiawan Nahdlatul Ulama. Menanggapi hal itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf mengatakan akan segera memanggil kelimanya untuk meminta klarifikasi terkait kunjungan. Kelimanya berpotensi dipecat jika terbukti melanggar ketentuan organisasi PBNU. Majelis Ulama Indonesia juga mengecam tindakan tersebut. MUI menilai kunjungan ke Israel melanggar konstitusi. Selain itu, MUI juga melihat tindakan itu melukai hati umat Islam Indonesia yang tengah prihatin dengan kondisi di Palestina. 5 warga NU yang berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzog menuai kecaman karena kunjungan tersebut dinilai menyakiti hati umat Islam bahkan warga Indonesia serta melanggar konstitusi. Lalu seperti apa NU menanggapi hal ini? Kami sudah tersambung dengan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Selamat malam Gus Ipul. Selamat malam Mbak Anissa. Baik, kalau tindakan dari PBNU sejauh ini apakah sudah memanggil kelimanya Pak? Ya, sudah kami sampaikan sejak siang tadi bahwa PBNU akan tabayun, akan mendengarkan, meminta keterangan kepada yang bersangkutan dan nanti langsung dipimpin oleh Ketua Umum Gus Yahya. Yang berikutnya juga tentu dalam meminta keterangan, kejelasan, tabayun itu kita ingin tahu sebenarnya apa maksud, tujuan, dan sekaligus siapa yang memberangkatkan mereka sehingga kita tahu foto dan aktivitas mereka itu diketahui oleh khalayak luas ya. Kemudian juga banyak sekali kecaman-kecaman dan hujatan-hujatan sekaligus mempertanyakan pada PBNU tentang peristiwa tersebut. Nah, maka itu PBNU akan sekali lagi meminta keterangan kepada yang bersangkutan karena mereka itu juga pengurus di lembaga atau di badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama, maka pimpinannya juga diminta untuk mendampingi. Nah, setelah itu nanti tentu akan ada langkah-langkah selanjutnya. Kalau memang ditemukan satu pelanggaran yang cukup serius, ya, kemungkinan mereka akan diberhentikan. Gus Ipul, tadi Gus Ipul mengatakan ada kemungkinan diberhentikan. Sebenarnya alasan atau tujuan mereka yang masih dikategorikan dapat ditolerir sama yang tidak dapat ditolerir lagi, mana yang masuk kategori, Gus Ipul? Ya, saya belum berani berspekulasi ya, nanti tunggu besok. Tetapi intinya bahwa pertama-tama kunjungan ini dinilai tidak pada momen yang tepat, ya, dinilai sedang ada situasi yang sangat mengoyak kemanusiaan kita ya. Di Gaza lagi ada semacam peristiwa yang melukai hati kita semua, tapi ada teman-teman kita ini, adik-adik kita ini yang tiba-tiba ke sana dengan maksud dan tujuan yang sumir ya. Dan bahkan banyak yang menyebut naif gitu. Jadi ini sungguh hal yang cukup menjadi perhatian bagi kami di PBNU. Gus Ipul, sejauh ini berarti akan dilakukan pemanggilan terhadap kelimanya. Apakah sudah ada yang mungkin bertukar pesan singkat dengan mereka? Sebenarnya apa alasan singkat dulu saja deh yang membuat mereka memutuskan untuk ke sana, ke Israel, dan bertemu dengan Presiden Israel dalam kondisi seperti ini? Tunggu besok aja Pak ya, rencananya besok akan ada rilis jam 2 di PBNU. Setelah sebelumnya insya Allah nanti udah ada pertemuan. Kelimanya sudah di Indonesia, Gus Ipul? Disampaikan oleh Ketua Umum secara langsung. Kelimanya ya tentu sudah... sebelum itu, sebelum jam 2 rencananya diadakan pertemuan.
antara ketua umum dan sejumlah pengurus dengan yang bersangkutan dan didampingi oleh pimpinan lembaga atau badan otonom yang mereka di mana mengabdi. Jadi nanti besoklah, saya tidak mau berspekulasi, tapi intinya banyak ya, kita juga sudah menyampaikan, kita menyayangkan ini, membingungkan juga, tadi melukai dan lain-lain, melukai hati kita dan seterusnya ya. Jadi kita menganggap ini satu kunjungan yang tidak tepat ya, dengan maksud yang terus terang sampai sekarang kita hanya juga mendengar, membaca itu saja, tapi kami belum benar-benar yakin tentang apa yang telah mereka sampaikan. Gus Ipul, terkait hal ini, apakah pernah ada imbauan ataupun peringatan agar Nahdien atau warga NU tidak berkunjung ke Israel, apalagi sampai bertemu dengan presidennya? Ya, mereka kan mestinya sudah tahu sendiri ya, batas-batas mana mereka harus berangkat, batas-batas mana mereka harus izin, batas-batas mana mereka. Kalau seperti ini seharusnya izin dulu ya, Gus Ipul ya? Informasi gitu. Gimana? Kalau seperti ini harusnya izin dulu ya? Ya, sebagai pengurus dia harus izin. Jadi sebagai pengurus dia harus izin ya, harus memberitahu paling tidak ya, memberikan alasan-alasan mereka harus berangkat. Dan dengan begitu PB bisa mengizinkan, bisa meminta untuk menunda atau juga tidak mengizinkan. Gus Ipul, apakah keberangkatan mereka ini? Gus Ipul, bagaimana? Apakah keberangkatan mereka ini mengatasnamakan PBNU? Mengatasnamakan PBNU atau tidak mengatasnamakan PBNU, sepanjang mereka menjadi pengurus ya, bagian pengurus dari PBNU, mereka tahu konsekuensi-konsekuensinya. Ya kan? Baik. Kecuali kalau mereka bukan pengurus atau mereka tidak ada aktivitas sama sekali di organisasi, yang mereka bisa mungkin juga saya nggak tahu diundang apa tidak gitu. Maka kita ingin tahu apakah ke sana itu atas kemauan sendiri atau diundang. Kalau diundang siapa yang mengundang? Apa fasilitas yang diberikan oleh pengundang sehingga dia bisa sampai sana? Banyak ini Mbak urusannya ya. Kemudian apa setelah di sana apa yang didapatkan, banyak sekali ini ya. Jadi kita banyak yang kita ingin tahu ya, sehingga PBNU bisa menjawab ya, PBNU bisa menjawab, karena selama ini pertanyaannya itu kepada PBNU, bahkan sekarang kita banyak dibully lah ya, banyak disalahpahami gitu gara-gara kunjungan adik kita 5 orang ini ya. Yang saya sebut anak muda NU begitu aja lah ya, anak muda NU yang saya nggak tahu pertimbangannya dia tiba-tiba sampai di sana. Ini yang kita terus terang menjadi sangat kaget gitu, dan tergagap-gagap ketika ditanya begitu banyak orang, karena ini viral ya, dan sasarannya ke PBNU gitu. Kalau misalnya apakah tanpa di belakangnya ada NU, apakah mereka diundang? Ini pertanyaan juga. Kalau di belakangnya tanpa NU misalnya ya, ini saya pribadi ke sana, nah, di belakangnya tidak ada NU, apa mereka diundang? Baik, berarti besok akan tabayun yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum. Kita tunggu informasinya besok. Gus Ipul, terima kasih. Ya, Gus silakan Ipul. Ya, juga besok saya undang juga ini. Baik. Dengan untuk bisa ngirim teman-teman wartawan ke sana. Baik, akan ada undangan untuk wartawan. Terima kasih. Jam 2 ya. Baik, siap. Terima kasih Gus Ipul, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf telah bergabung bersama kami di iNews Prime.